Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri, Erlisa Susilawati dari kelas 1A, NIM 2027019. Di sini menjelaskan tentang topik 1, pengertian struktur dan fungsi komponen sel dan jaringan. Setelah menyelesaikan unit topik 1, diharapkan mampu menjelaskan teori dasar sel sebagai landasan dalam melakukan asuhan keperawatan. Setelah menyelesaikan topik 1, diharapkan Anda dapat 1. Menjelaskan pengertian sel, 2. Menjelaskan struktur dan fungsi organis sel, 3. Menjelaskan teori tentang sel, 4. Menjelaskan pengertian jaringan, 5. Menjelaskan struktur fungsi jaringan. 1. Pengertian sel. Sel berasal dari Latin cella yang berarti ruang kecil. Ukuran sel bermacam-macam. Dalam bentuk sel juga bermacam-macam. Meskipun ukuran sel sangat kecil, strukturnya sangat rumit dan masing-masing bagian sel memiliki fungsi khusus. Misalnya, mitokondria yang terdapat di dalam sel berfungsi sebagai penghasil energi, sedangkan lisosom berfungsi sebagai pencernaan. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan sel. Disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan rangsangan. Sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Perkembangbiak dilakukan melalui pembelahan sel, dan pembelahan sel dilakukan baik oleh organisme bersel satu mengadakan pembelahan secara langsung. Sedangkan sel pada organisme bersel banyak mengalami pembelahan secara mitosis. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentuan sifat makhluk hidup. Dengan adanya materi genetik, sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Struktur sel. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik. Struktur sel prokariotik, semua sel prokariotik mempunyai membran plasma nukleus berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Ciri-ciri lain dari sel prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran, membran dalam seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan kromatofor. Adapun sel prokariotik meliputi sebagai berikut. Dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai perlindungan dan pemberian bentuk yang tetap pada dinding sel. Terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul. 2. Membran plasma. Membran sel atau membran plasma tersusun atas molekul lemak dan protein. Fungsinya sebagai perlindungan molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya, dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dan ke dalam sel. 3. Sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim dipergunakan untuk mencernakan makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme. Sel metabolisme terdiri dari proses penyusunan, anabolisme, dan penguraian atau katabolisme zat-zat. Mesosom. Mesosom pada tempat tertentu, membran plasma melakukan ke dalam membentuk organel yang disebut mesosom. Mesosom berfungsi sebagai penghasilan energi. Biasanya mesosom terletak di dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi.
Ribosom. Ribosom merupakan organel tempat berlangsung sintesis protein. DNA. Asal deoksiribonukleat atau deoksiribonucleic acid disingkat DNA merupakan pesenyawa yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yaitu sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. RNA. RNA asam ribonukleat atau ribonucleic acid disingkat RNA merupakan pesenyawa hasil transkripsi DNA. Jadi bagian tertentu DNA melakukan transkripsi mengkopi diri membentuk RNA. RNA membawa kode-kode genetik sesuai dengan pesan DNA. Selanjutnya, kode-kode genetik itu akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. Struktur sel eukariotik. Perbedaan pokok antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti sedangkan sel prokariotik tidak. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yaitu memiliki organel-organel bermembran seperti retikulum, endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukariotik juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokariotik tidak. Adapun sel eukariotik meliputi sebagai berikut. Membran plasma. Membran plasma membatasi sel dengan lingkungan luar, bersifat semi-selektif, permeabel, berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar sel dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Membran plasma disusun oleh fosfolipid, protein, dan kolesterol. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang berada di luar inti, terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut serta berbagai macam organisme sel hidup. Nukleus. Inti sel atau nukleus merupakan organisme terbesar yang berada di dalam sel. Nukleus berdiameter 10 mikrometer. Nukleus biasa terletak di tengah sel dan berbentuk bulat dan oval. Sentriol. Sentriol merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan pada fase tertentu. Dalam daur hidupnya, sentriol memiliki sila atau flagela. Sentriol hanya dijumpa pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak. Retikulum endoplasma. Retikulum berasal dari kata retikular yang berarti anyaman, benang, atau jala karena letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma, endoplasma, maka disebut sebagai retikulum endoplasma, disingkat RE. RE hanya dijumpai di dalam sel eukariotik, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Ribosom. Ribosom tersusun atas RNA. Ribosom, RNA, dan protein ribosom tidak memiliki membran. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi sering disebut Golgi saja. Pada sel tumbuh, kompleks Golgi disebut diktiosom organel. Ini terletak di antara Ne dan membran plasma. Lisosom. Lisosom atau pencernaan soma tubuh merupakan membran terbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolik yang disebut lisozim. Enzim ini berfungsi dalam pencernaan intersel, yaitu mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel. Badan mikro. Badan mikro disebut karena ukuran yang kecil, hanya bergaris tengah. Mikrometer. Badan mikro terdiri atas prokisom dan glikosisom. Mitokondria merupakan penghasilan energi ATP karena berfungsi untuk respirasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa mitokondria terbentuk butiran atau benang. Mitokondria mempunyai sifat plastis, artinya bentuknya mudah berubah, ukurannya seperti bakteri dengan diameter 0,5 atau 1 meter dan panjang 3-10 mikrometer. Mikrotubulus dan mikrofilamen.
Stroobulus merupakan organel terbentuk tabung atau pipa yang panjangnya 2,5 mikrometer dengan diameter 25 nm. Tabung-tabung kecil itu tersusun atas protein yang dikenal sebagai tumbulin. Setelah mikrotubulus yang juga berperan dalam gerakan sel adalah mikrofilamen. Organel ini berbentuk benang-benang halus tipis yang memanjang. Mikrofilamen tersusun atas dua macam protein, yaitu aktin dan miosin. Mikrofilamen banyak terdapat pada sel-sel otot dan juga membentuk rangka dalam pada sel. Diameter mikrofilamen hanya 5 mikrometer. Sel. Teori-teori tentang sel. Pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris, Robert Hooke, yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancang sendiri. Kata sel berasal dari bahasa Latin cellula yang berarti rongga atau ruangan. Pada tahun 1835, sebelum teori sel menjadi lengkap, John Evangelista Purkinje melakukan pengamatan terhadap granula pada tanaman melalui mikroskop. Teori sel kemudian dikembangkan pada tahun 1839 oleh Matthias Jakob Schleiden dan Theodor Schwann, yang mengatakan bahwa semua makhluk hidup atau organisme tersusun dari satu sel tunggal yang disebut uniseluler atau lebih yang disebut multiseluler. Semua sel berasal dari sel yang telah ada sebelumnya. Di dalam sel terjadi fungsi-fungsi vital demi kelangsungan hidup organisme, dan terdapat informasi mengenai regulasi fungsi tersebut yang dapat diteruskan pada generasi sel berikutnya. 1. Robert Hooke, Inggris, 1665, meneliti syayat gabus di bawah mikroskop. Hasil pengamatan ditemukan rongga-rongga yang disebut sel selula. 2. Hastein, 1880, menyatakan bahwa sel tidak hanya berarti sitos, tempat yang berongga, tetapi juga berarti cella, kantong yang berisi. 3. Felix Durjardin, Prancis, 1835, meneliti beberapa jenis sel hidup dan menemukan isi dalam rongga sel tersebut yang penyusun disebut sarkode. 4. Johannes Purkinje, 1787 sampai 1869, mengadakan perubahan nama sarkode menjadi protoplasma. 5. Matthias Schleiden, ahli botani, dan Theodor Schwann, ahli geologi, tahun 1838 menemukan adanya kesamaan yang terdapat pada struktur tumbuhan dan hewan. Mereka mengajukan konsep bahwa makhluk hidup terdiri atas sel. Konsep yang diajukan tersebut menunjukkan bahwa sel merupakan satuan struktural makhluk hidup. 6. Robert Brown, Skotlandia, 1831, menemukan benda kecil yang melayang-layang pada protoplasma, yaitu inti nukleus. 7. Maxwell-Tije, 1825 sampai 1874, ahli anatomi, menyatakan sel merupakan kesatuan fungsional makhluk hidup. Dan yang terakhir, Rudolf Virchow, 1858, menyatakan bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya, omnis cellula ex cellula. Di sini saya sudah menjelaskan tentang pengertian sel dan teori tentang sel. Dengan saya akan menutup penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.